Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 10 SMA Negeri 1 Trenggalek yang saya banggakan, pada pertemuan kali ini kita bersama-sama untuk mempelajari mata pelajaran sejarah. Namun Anda sudah pernah ketemu dengan saya ketika kegiatan tes penjurusan IPA IPS di SMA 1 Trenggalek. Namun untuk kenal lebih jauh, pada hari ini pertemuan tatap muka minggu kedua pada tahun pelajaran 2020-2021, saya ketiban sampur bersama dengan Anda untuk mempelajari mata pelajaran sejarah. Katanya orang bijak, kalau nggak kenal nggak sayang. Maka hari ini saya memperkenalkan diri di hadapan Anda. Mudah-mudahan nanti kita ketemu di kegiatan apapun saling menyapa. Nama saya Irwanto, alamat rumah RT 12 RW 3 di Sangares. Jadi radius 3,2 km dari SMA 1 Trenggalek. Perjalanan dari rumah ke SMA 7-10 menit. Mudah-mudahan nanti Anda yang rumahnya lebih jauh dengan saya berangkat dari rumah lebih awal. Status saya double, istri 1, anak 2, cucu 1. Jadi Anda nanti yang barangkali dalam pertemuan luring ketemu dengan Pak Ir, yang cowok nggak usah curiga, yang cewek jangan naksir saya. Anak-anakku yang saya banggakan, pandemi tahun ini menjadi pembelajaran buat kita, supaya kita tawakal, kita berusaha berbuat yang terbaik demi keluarga dan demi kemaslahatan umat. Belajar sejarah itu memiliki makna yang luar biasa dalam kehidupan kita, baik di sekolah maupun di masyarakat. Nah, kali ini Anda dengan saya sharing untuk mempelajari sejarah karena Anda generasi milenial itu memiliki skill IT yang luar biasa dibandingkan dengan kami yang generasi lansia. Untuk itu, kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengantarkan Anda untuk belajar bersama mata pelajaran sejarah. Kita lihat di PTT. Pengertian ini saya mengambil dari sudut pandang bahasa. Secara etimologis, sejarah berasal dari bahasa Arab yang disebut dengan istilah sajarotun, itu berarti pohon. Nah, skema pohon itu dari bawah ke atas bercabang, kemudian punya ranting dan daun. Nah, penggunaan sajarotun di Arab itu dipakai untuk menuliskan silsilah dari keluarga raja-raja yang berkuasa dari berbagai dinasti. Dengan demikian, maka keluarga raja-raja itu tidak akan terlupakan. Nah, pembelajaran dari penulisan silsilah, maka secara umum kita meniru orang-orang Arab untuk menuliskan keluarga besar, famili dari kita dalam berbagai sudut pandang, baik itu dari ibunya, dari bapaknya, atau dari kakek nenek. Maka kebiasaan yang kita lakukan pada reuni keluarga itu misalnya kita undang 3
ke samping, 3 ke atas. Ini dari Arab. Kemudian dari bahasa Arab sajaratun dibiaskan ke dalam bahasa Melayu yang disebut dengan istilah sajarah. Dari bahasa Melayu yang menjadi pijakan menjadi bahasa Indonesia diubah menjadi sejarah. Nah, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejarah berarti asal usul atau keturunan yang berupa silsilah. Ini saya kutip satu. Sebenarnya dalam KBBI itu ada 3 definisi. Saya tambahkan yang kedua. Sejarah adalah kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Jadi peristiwanya benar-benar terjadi, bukan hanya fiksi. Kemudian yang ketiga, pengetahuan atau uraian tentang kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Jadi 3 definisi itu kalau kita rumuskan, ada kejadian atau peristiwanya, kemudian peristiwa itu benar-benar terjadi, berarti nyata, faktual, dan yang ketiga, narasi, cerita dari peristiwa itu yang ditulis oleh sejarah. Itu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian kalau kita merujuk ke istilah Yunani, istilah Yunani berasal dari kata historia yang artinya informasi atau pencarian. Kemudian dalam bahasa Inggris sejarah disebut dengan istilah history. Referensi buku-buku sejarah ada yang dari Belanda, maka istilah sejarah menurut bahasa Belanda adalah geschiedenis, yang berarti sesuatu yang telah terjadi. Anak-anakku yang saya banggakan, ini dari pengertian. Kemudian setelah kita mengerti arti, apa esensi tujuan kita belajar. Kalau Anda di rumah hanya membaca kemudian Anda tanpa berbuat, itu tidak akan terekam pada memori. Maka untuk belajar sejarah, paling tidak kita harus tahu tujuan. Dengan tujuan yang kita ketahui, berharap ada keseriusan, ada niatan, ada keinginan kuat dari kamu untuk belajar dan belajar demi manfaat. Menurut para tokoh, belajar sejarah itu memiliki 4 manfaat. Ini tidak saya tulis, memang saya komunikan secara langsung. Nanti insya Allah dalam pembelajaran luring kita bisa sharing berbagai materi dari buku-buku. Jadi pada kesempatan ini kita belajar daring berdasarkan insiden Wuhan. Nah, peristiwanya di Cina, imbasnya ke sini dari peristiwa sejarah COVID-19 di Wuhan, kita mencoba berbuat sesuai dengan pengalaman yang terjadi di sana. Ini satu di antaranya dari belajar sejarah. Guna atau manfaat yang pertama adalah edukasi. Edukasi katanya orang bijak adalah mendidik. Bagaimana kita bisa mendidik diri kita, mendidik keluarga, mendidik masyarakat kalau tidak belajar dengan sejarah. Nah, pengalaman yang pernah dilakukan itu bisa menjadikan kita bijak. Kegagalan-kegagalan dari peristiwa tokoh, kalau kita telah mengetahui faktor penyebab kegagalannya, maka kita bisa menentukan arah. Kita bisa berbuat supaya tidak mengulang peristiwa yang sama. Itu edukasi. Kemudian yang kedua, guna atau manfaat inspiratif. Inspiratif berarti memberikan ilham.
abad ke-8. Dia Balitung berbuat dari sudut pandang agama Candi Borobudur. Kalau pada eranya Indonesia mampu membangun monumental yang luar biasa, maka harus memberikan inspirasi pada kita. Pada era sekarang seharusnya kita bisa berbuat sesuatu yang bermaslahat bagi semua umat, bukan hanya kepada bangsa kita, tapi bisa ke bangsa lain, apakah itu dalam bentuk sains atau itu dalam bentuk monumental fisik. Ini inspiratif. Kemudian yang ketiga, ada guna rekreatif. Katanya anak-anak refreshing. Tahun kemarin kelas 2 naik kelas 3 belajar sejarah dalam kegiatan wisata anak. Kita ke Bandung. Nah, di Bandung kita bisa melihat gedung sate misalnya, kemudian kita masuk ke ruangan gedung konvensi Asia Afrika. Maka dari rekreatif, dari kita wisata, dari kita refreshing, kita bisa mengingat peristiwa masa lalu yang pada saat itu Indonesia bisa berbuat banyak pada negara-negara Asia dan Afrika. Itu belajar lewat wisata. Jadi wisatanya dapat, belajarnya dapat. Yang keempat, ada istilah guna instruktif. Instruktif itu artinya petunjuk atau arahan. Contoh, keturunan raja-raja yang hubungannya kurang harmonis berdampak pada keruntuhan kerajaan. Mereka saling mencakar, berebut tahta, berebut waris, keharmonisan dalam keluarga hilang, eksistensi kerajaan berangsur-angsur mengalami kemunduran. Nah, bercermin dari ini memberikan arahan kepada kita dalam keluarga kita, antara kakak dengan adik, antara adik dengan sepupu, antara anak dengan orang tua, mari kita jalin keharmonisan. Ada masalah, kita musyawarahkan bersama. Jadi jangan sekali-kali di antara kita dalam keluarga saling menyalahkan. Duduk bersama, terutama pada waktu kita makan. Ada masalah apa, matur kepada ibu dan bapak. Yang kakak-kakak juga membimbing pada adik-adik. Itu manfaat. Nah, untuk pengertian sejarah, saya mencoba mengutip dari pendapat tokoh-tokoh yang kapabel. Jadi sejarawan internasional maupun sejarawan dalam negeri. Yang pertama, bapak sejarah kita bernama Herodotus. Dia mendefinisikan bahwa sejarah adalah suatu kajian untuk menceritakan suatu putaran jatuh bangunnya seorang tokoh, masyarakat, dan peradaban. Jadi apa yang dia katakan ini berdasarkan bangkit, jatuh seorang tokoh, masyarakat maupun peradaban. Nah, jatuh dan tidaknya, bangkit dan tidaknya, lingkarannya kecil atau besar, yang menentukan adalah manusia. Jadi pendapat dari Herodotus itulah yang pertama kali mencetuskan definisi sejarah berdasarkan penelitian secara keilmuan. Itu beliau baru dianggap sebagai tokoh besar dalam sejarah internasional yang disebut dengan bapak sejarah. Kemudian dari sejarawan Islam, ini referensinya saya mengambil dari Tarikh Islam. Pengertian sejarah menurut Ibnu Khaldun adalah suatu penjelasan yang cerdas tentang
sebab dan asal usul segala sesuatu atau suatu pengetahuan mendasar tentang bagaimana dan mengapa peristiwa-peristiwa itu terjadi. Jadi penjelasan yang cerdas itu perlu kajian tentang asal usul yang terjadi. Berarti ada hubungan kausal, ada sebab, ada akibat. Itu tokoh besar Islam dari sudut pandang sejarah. Kemudian yang ketiga, mereview dari pendapatnya Mr. Muhammad Jamil. Sejarah ialah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan kenyataan. Jadi ilmu pengetahuan berarti tidak asal menulis, ada syarat-syarat tertentu dalam ilmu. Ada objek, ada metodologinya, ada historiografinya. Nah, menurut beliau, berdasarkan penyelidikan itu, peristiwa yang diangkat bisa dibuktikan. Bagaimana caranya? Merekonstruksi. Ini tokoh Muhammad Jamil. Yang keempat, menurut Muhammad Ali, pengertian sejarah, mohon maaf, ini bukan Ibnu Khaldun tapi langsung Muhammad Ali, adalah suatu penjelasan yang cerdas tentang sebab dan asal usul segala sesuatu atau suatu pengetahuan yang mendasar tentang bagaimana dan mengapa peristiwa itu terjadi. Kemudian pendapat yang berbeda dari Muhammad Ali adalah 3 uraian yang bisa saya baca sebagai berikut. 1. Bahwa adalah keseluruhan perubahan kejadian dan kenyataan yang memang benar-benar terjadi. Ini dari Muhammad Ali. Yang kedua, cerita tentang perubahan itu sendiri. Yang ketiga, ilmu yang menyelidiki tentang perubahan yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Berarti pendapat Muhammad Ali hampir sama dengan definisi sejarah dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama adalah keseluruhan perubahan. Perubahan itu apa? Perubahan segalanya adalah dinamis, tidak ada yang statis. Dalam sejarah selalu perubahan. Kemudian yang kedua dari Muhammad Ali adalah cerita perubahan. Jadi perubahan itu dinarasikan, dipaparkan kepada pemerhati atau pembaca. Kemudian yang ketiga, sejarah adalah ilmu yang menyelidiki perubahan. Nah, ilmu yang menyelidiki perubahan terjadi pada masa lalu dan peristiwa masa lalu itu benar-benar terjadi. Itu menurut Muhammad Ali. Nah, sekarang kita simpulkan. Sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian penting. Ini digarisbawahi. Dalam kehidupan manusia pada masa lalu. Jadi yang kita pelajari adalah berbagai peristiwa. Ada kejadian, peristiwanya, peristiwa itu terjadi kapan? Masa yang lalu. Masa yang lalu hubungannya dengan aktivitas dari kita, manusia. Karena yang bisa membuat sejarah itu adalah manusia. Ini dari pengertian. Mudah-mudahan nanti Anda bisa memahami. Kemudian referensi supaya kamu bisa paham secara utuh. Setelah nanti ada pengumuman dari sekolah, tolong kamu ke sekolah secara terjadwal, pinjam buku perpus. Ini saya tunjukkan pada kamu. Ini adalah buku paket sejarah wajib.
yang harus Anda baca, pinjam di perpus tersedia. Kemudian yang kedua, buku penunjang. Saya kebetulan pada kesempatan ini membawa buku Sejarah Indonesia, penerbit dari Erlangga. Nanti barangkali Anda ke mall atau Anda ke toko buku bersama keluarga, Bapak Ibu kebetulan dompetnya tebel, matur untuk dibelikan buku. Kemudian yang ketiga, Pak Ir dan kawan-kawan membuat modul bahan ajar untuk kelas 10. Nanti kalau memungkinkan Anda punya uang, barangkali bisa njawil Pak Ir untuk beli. Murah meriah, 9.000. Kontak person Pak Irwanto sudah ada di HP Anda. Ini pengertian sejarah. Lanjut. Dari yang sudah kita simpulkan, jika kita telaah secara detail, maka sesungguhnya dalam sejarah itu ada cakupannya 3 unsur. 1, manusia. 2, ruang. 3, waktu. Ketika Anda belajar di SMP dan MTS, ada who, ada where, ada when. Untuk SMA, pola pikirnya dikembangkan. Ini juga perlu, tapi yang lebih penting adalah why and how. Mengapa dan bagaimana. Jadi yang ini adalah untuk dipelajari. Setelah kamu tahu, baru mengarah kepada yang 4 dan 5. Mengapa dan bagaimana. 1. Manusia. Manusia adalah pelaku. Dia yang berbuat, dia yang melakukan, dia yang diteliti, dia yang harus berbuat. Maka dia sebagai pelaku atau objek. Bukan sejarah kalau tidak ada kaitannya dengan kita. Mohon maaf, ada karya dari burung manyar, misalnya sarang yang ada di atas pohon kelapa, itu bukan sejarah karena tidak berhubungan dengan kita. Kemudian yang kedua, ruang. Tempat peristiwa terjadi itu harus nyata. Harus nyata. Kalau bukan peristiwa itu benar-benar terjadi, berarti bukan sejarah, tapi itu adalah karya dari sutradara yang divisualkan dalam berbagai media, mengajak kepada penonton untuk tertarik. Kemudian yang ketiga, waktu. Kapan peristiwa itu terjadi, itu baru sejarah. Contoh misalnya Ken Arok. Ken Arok bekerja keras, pengen cita-citanya berhasil, kemudian dia mampu mengalahkan Kertajaya dalam peristiwa Ganter 1022. Kemudian dia mendirikan kerajaan baru namanya Singasari. Tetapi kalau di sinetron Pelangi di Langit Singasari, ketika Ken Arok pengen memperistrikan Dedeh dengan naik mobil BMW, itu bukan sejarah. Konteks waktunya pada abad ke 1200, mohon maaf, abad ke 12-13 belum ada revolusi industri dalam pengadaan mobil BMW. Jadi konsep waktu, konsep ruang, konsep manusia itu harus sinkron. Ini dalam sejarah. Cukup untuk unsur ada manusia, ada ruang, dan ada waktu. Untuk materi di SMA dikembangkan pada mengapa peristiwa itu terjadi dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Bukan hanya mengapa pada
siapa pelakunya, di mana kegiatan itu terjadi, dan kapan waktu terjadi. Berikut cara berpikir kronologis. Anak-anak, yang menjadi ciri utama mata pelajaran sejarah dalam berbagai macam sumber media sosial, buku yang Anda baca itu adalah pola berpikir kronologis. Kronologis itu berasal dari bahasa Yunani, kronos yang berarti waktu dan logos yang berarti ilmu atau uraian. Jadi yang dinamakan kronologis itu adalah urutan waktu. Urutan waktu. Jadi jam 8, jam 9, jam 10 dan seterusnya, berarti urut. Runtut, teratur dan berkesinambungan, tidak terpotong-potong. Nah, mengapa perlu runtut? Nah, ini untuk menghindari terjadinya anakronisme. Kalimat terakhir. Anakronisme pengertiannya adalah kerancuan waktu antar satu peristiwa sejarah dan peristiwa sejarah yang lain. Jadi jangan dibolak-balik. Misalnya 42-45 Jepang menguasai Indonesia. Kemudian 43-45 Belanda menguasai Indonesia. Ini bukan kronologis, tapi anakronisme. Jadi 42-45 Jepang, kemudian 8 Agustus Nagasaki Hiroshima dihancurkan, Indonesia terjadi peristiwa Rengas Dengklok, kemudian perumusan teks proklamasi, pelaksanaan proklamasi. Itu namanya kronologis. Jadi waktunya urut. Lanjut. Anak-anak yang saya banggakan, poin keempat, cara berpikir diakronik. Istilah diakronik dari bahasa Yunani. Dia yang berarti melintas, melalui, atau melampaui. Dan kronos berarti waktu. Berarti dalam cara berpikir ini, peristiwanya masa lalu pada ciri yang pertama, kemudian masa lalu itu bisa berkembang ke materi sebelumnya, tapi tekanannya pada sejarah, bukan pada aspek bidang kepentingan. Yang ciri kedua, menitik beratkan pada pengkajian peristiwa pada masa sejarahnya. Masa sejarah berarti pada peristiwanya, peristiwa itu terjadi kapan dan siapa yang berbuat. Kemudian yang ketiga, sejarah terus bergerak atas dasar hubungan kausalitas. Hubungan kausalitas itu berarti hubungan sebab akibat. Ada akibat seperti ini, mesti ada sebab. Rakyat tertekan, rakyat teraniaya, anak-anak dipaksakan, mesti ada reaksi. Betapa kejamnya Belanda, begitu tekanan itu kuat, maka rakyat tidak akan diam. Mereka bergerak untuk melawan ketidaknyamanan ini. Katanya Bung Karno, jangankan manusia, cacing pun kalau diinjak akan menggeliat. Nah, saya titip kepada kamu, ketika nanti Anda di SMA 1, kalau ada masalah, mari dimusyawarahkan bersama. Ada yang tidak pas, Anda komunikasikan dengan Bapak Ibu pengajar, komunikasikan dengan Bapak Ibu wali kelas, Anda bisa ke Bapak Ibu guru
BPPK. Ini budaya yang kita bina selama ini. Kemudian yang keempat, deskriptif, naratif, dan bertransformasi. Jadi pernyataan naratif yang dipaparkan itu bisa diteruskan ke siapapun. Dan ada feedback, umpan balik dari mereka yang membaca, itu bisa memberikan masukan pada penulis. Kemudian yang E, bersifat dinamis. Jadi dalam berpikir diakronik itu tidak statis, tapi bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kebutuhan itu tergantung pada sejarawannya. Dia berbasis dari bidang apa, tulisannya mesti mencerminkan dari basic jurusan yang diinginkan. 4 sudah, 5 sudah, yang ke-6 banyak digunakan dalam ilmu sejarah. Jadi sejarah itu tekanannya pada pola berpikir diakronik, mengedepankan pada masa lalunya, masa lalu itu berhubungan dengan masa sebelumnya secara kausalitas, dan naratif transformatif yang ditulis deskripsinya itu punya kepentingan dari sejarawan. Makanya berpikir dinamis. Ini yang ke-6. Contoh mengkaji sejarah dengan konsep diakronis. Tadi sudah saya singkat dalam prolog awal, kedatangan dan penjajahan dari bangsa barat. Kapan itu terjadi? Abad 16. 1511 Portugis, Spanyol 1512, 1596 Belanda, 1601 Inggris, 1942 Jepang itu kedatangan. Kemudian terjadinya perlawanan senjata bangsa kita. Sekali lagi, kedaulatan kita terganggu. Maka kedaulatan ini kita jaga, kita pertahankan. Orang yang mengganggu mesti kita sikapi. Kalau mereka bisa berdiplomasi, mari kita duduk bersama. Kalau tidak bisa, maka darah dan nyawa menjadi taruhan kita. Kemudian yang ketiga, terjadinya kebangkitan nasional dalam mengusir penjajahan. Kebangkitan nasional hubungannya adalah 20 Mei. Siapa pelakunya? Adalah kaum intelektual. Siapa intelektual? You adalah embrio dari intelektual. Maka harus bangkit. Di era pandemi, Anda jangan duduk di rumah. Mari kita belajar dan berdoa. Sekali lagi, belajar dan berdoa. Kalau Anda belajar tok tanpa berdoa, Anda gagal, Anda bisa gila. Tapi kalau kamu hanya berdoa tok tanpa belajar, ada gempa, genteng akan meluncur di kepalamu. Ini hubungannya dengan contoh berpikir diakronik. Yang kelima, cara berpikir sinkronis. Sin dari bahasa Yunani yang berarti dengan, dan kronos berarti waktu. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, di perpustakaan SMA 1 banyak. Nanti kalau sudah pandemi diangkat oleh Allah, barangkali kita bisa belajar luring. Silahkan kamu berbondong-bondong belajar dan belajar di perpus. Dawuhnya orang bijak, perpustakaan adalah jendela ilmu. Definisi sinkronik yaitu segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Suatu masa berarti tidak berhubungan dengan ke belakang, lebih jauh. Suatu masa digarisbawahi. Cara berpikir sinkronis memiliki beberapa ciri. 1. Mengkaji pada masa tertentu. Sekali lagi, masanya, kurun waktunya dibatasi. Tidak boleh masuk pada koridor ke depan maupun yang ke belakang. Ringnya dibatasi. Yang kedua, menitik beratkan pada struktur karakter. Karakter berarti watak. Apa ciri yang melekat dari bidang itu? Misalnya geografi, apa yang melekat? Ya kebumiannya.
Tidak usah berpikir masalah politiknya, tidak usah berpikir persoalan ekonomi, baik itu dari pendekatan struktur buminya maupun dari bentuk. Kemudian yang ketiga, sistemnya terstruktur. Jadi pola pikir sinkronik itu antara tahap 1, 2 dan seterusnya harus beruntut, berhubungan. Seperti orang-orang eksak, pola berpikirnya secara terstruktur. Tidak seperti orang politik. Dalam politik 1 plus 1 tidak pasti 2. Tapi orang-orang eksak 1 plus 1 mesti 2. Kemudian yang keempat, deskriptif integratif. Kalau yang diakronis deskriptif naratif, yang ini integratif. Kemudian yang kelima, bersifat statis tetap, bukan nisbi. Jadi kembali pada ciri eksak. Nah, contoh mengkaji sejarah dengan konsep berpikir sinkronis. Contoh, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45. Diperlukan aspek-aspek sosialnya bagaimana, ekonominya bagaimana, politiknya bagaimana, budayanya bagaimana, hubungan internasionalnya bagaimana. Itu sinkronis. Tapi kalau yang diakronis tidak. Sebelum proklamasi dilaksanakan, yang dipaparkan adalah Jepang menyerah, golongan tua diamankan golongan muda dengan Deklok, ada konsensus, kembali ke Jakarta, perumusan naskah proklamasi, kemudian dilaksanakan di mana, kapan dilaksanakan, itu diakronik. Tapi kalau dikaji dari pendekatan sosial, struktur masyarakat Jakarta yang bagaimana kondisinya, kemudian ekonomi kita menjelang proklamasi itu bagaimana, kemudian politik penguasa yang dari Jepang masih eksis di Jakarta nanti menyikapi kita bagaimana, kemudian budaya yang ada di Indonesia pada awal kemerdekaan ini terdiri dari kemajuan atau tidak, itu adalah bagian dari sinkronis. Jadi diakronik tertekanan pada masa rentetan peristiwanya. Kalau sudah sinkronis, tekanannya pada aspek kepentingan dari dimensi saatnya. Jadi ini lebih multi, baik itu aspek maupun bidang karakter. Terakhir, anak-anak yang saya banggakan, periodisasi. Saya membuat rumusan singkat biar kamu gampang. Yang dinamakan dengan periodisasi adalah babakan waktu atau pembagian waktu yang dihimpun disusun berdasarkan babak. Bisa ingin contoh sederhana. Ketika kamu SD, corak yang melekat adalah merah putih. Itu babak periode SD. SMP biru putih. SMA, SMK, alia abu-abu putih. Perguruan tinggi tidak lagi melekat pada warna, tapi bebas. Nah, kebebasan di perguruan tinggi ini akan memberi gambaran pada kamu untuk berpikir secara luas, tapi juga bertanggung jawab. Ini contoh periode. Kemudian ada istilah penjamanan, dibagi dalam berbagai zaman. Contoh, ada zaman praaksara, di sebelum ada tulisan, ada zaman aksara, sesudah ada tulisan, bagi lagi, ada pengaruh Hindu, ada pengaruh Islam. Kemudian yang C, ada istilah serialisasi, yang artinya babak. Di babak pertama, babak kedua itu masuk dari periode. Sedangkan Muhammad Jamil menyebutkan dengan istilah kurun, yang artinya babakan waktu atau penjamanan. Jadi periodisasi adalah
pembagian atau pembagian peristiwa masa lampau yang sangat penting menjadi beberapa zaman. Nah, setiap zaman dari periode itu mesti punya ciri-ciri yang mencolok. Zaman Indonesia kuno, apa ciri yang mencolok? Oke, pengaruh kuat budaya Hindu-Buddha. Kalau zaman Indonesia Madya, Madya itu tengah, middle, medium, media kan tengah perantara. Apa corak yang mencolok? Pengaruh dan budaya Islam. Anak-anak yang berbahagia, pada materi terakhir dari perbandingan periodisasi sejarah Indonesia dan sejarah Eropa, saya buatkan PPT-nya seperti ini. Cobalah Anda di rumah kamu analisa ciri-ciri apa yang mencolok setiap zaman, baik itu dari periode sejarah Indonesia sendiri maupun sejarah Eropa. Sehingga kamu nanti tahu pada tahun sekian Indonesia seperti ini, Eropa begini, pada eranya Eropa tenggelam, Eropanya tidak dinamika peradaban, kita luar biasa, tapi sekarang Eropanya yang luar biasa, Indonesia yang memprihatinkan. Nah, dari pembelajaran periode ini, kamu nanti akan tahu berarti kita pernah mengalami puncak-puncak kejayaan yang luar biasa, sementara Eropa belum. Tetapi sekarang terbalik, Eropa menikmati masa-masa kejayaannya, kita yang memandang sebelah ke sana. Ini harapan saya kamu bisa menemukan faktor penyebabnya dan kamu mengetahui apa ciri-ciri yang khusus setiap periode zaman. Demikian pertemuan awal saya pada minggu kedua tahun pelajaran 2020-2021. Ada kurang kejelasan dalam hal tutur kata, mohon maaf. Barangkali nanti pengen memperjelas, Anda bisa sharing lewat tanya jawab, ataupun nanti setelah pandemi berakhir kita bisa sharing belajar bersama dari berbagai macam referensi yang kamu belum memahami. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridul inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jangan lupa belajar dan berdoa. Katanya orang Yunani, ora et labora. Belajarlah dan berdoalah. Makasih.